Privet semuanya, berjumpa lagi di channel kesayangan kita. Mimin akan membagikan dari alur cerita dari sebuah film yang bergenre misteri dan sangat menegangkan. Tanpa berlama-lama, ayo langsung aja masuk ke alur ceritanya. Pada malam itu, mobil yang dikendarai Jo Yeon mogok di tengah hujan salju. Sembari menunggu mobil Dirage datang untuk memperbaiki ban mobilnya yang bocor, Jo Yeon menelpon tunangannya yang bernama So Oh Hyun. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba datang seseorang menawarkan bantuan untuk memeriksa ban mobilnya yang bocor itu. Akan tetapi Jo Yeon merasa curiga terhadap orang tersebut dan Jo Yeon pun menolak tawaran orang tersebut dengan nada halus. Jo Yeon mengira orang tersebut telah pergi, lalu tiba-tiba orang asing tersebut memecahkan kaca mobil Jo Yeon dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua di dalam mobil. Jo Yeon yang tidak berdaya melawan orang asing tersebut hanya bisa pasrah saat orang asing itu memukul kepalanya dengan palu berkali-kali. Jo Yeon pun diseret dan dibawa ke kediaman orang asing tersebut. Di sana dalam keadaan setengah sadar dan berlumuran darah, Jo Yeon memohon kepada orang asing tersebut agar mengampuni nyawanya. Tetapi psikopat itu tidak mengindahkan perkataan Jo Yeon. Jo Yeon pun dikabarkan menghilang oleh keluarganya dan pencarian besar-besaran pun dilakukan. Sampai pada akhirnya Jo Yeon ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan. Hari pun berganti tetapi siapa pembunuh Jo Yeon masih belum juga diketahui. Pada hari pengkremasian Jo Yeon, tunangan Jo Yeon yang bernama So Oh Hyun, bertekad untuk membalaskan dendam ayas kematiannya, dan hari berburu pun dimulai. So Oh Hyun pun menyusun rencana untuk menemukan pembunuh tersebut. Ayah Jo Yeon pun juga turut membantu So Oh Hyun dengan memberikan informasi kepada So Oh Hyun. Lalu identitas 4 orang terduga pelaku pun dikantongi So Oh Hyun. Ia pun memburu mereka satu persatu demi untuk menemukan pembunuh sebenarnya. Terduga pertama disergap So Oh Hyun di kediamannya, So Oh Hyun pun langsung menghajar Dekin menginterogasinya, tetapi hasilnya nihil. Di hari berikutnya So Oh Hyun pun melanjutkan perburuannya, terduga kedua disergap di tengah jalan dan dihajar habis-habisan, akan tetapi hasilnya juga sama. Di tempat yang berbeda psikopat itu sedang melancarkan aksinya. Seorang gadis muda sedang menunggu bis sendirian, masih dengan modus yang sama psikopat itu berpura-pura menawarkan tumpangan. Naas bagi perempuan tersebut, ia pun menjadi korban juga. Scene pun berganti, So Oh Hyun pergi melacak keberadaan terduga ketiga, ia pun bertemu dengan orang tua dan anak terduga ketiga tersebut. Demi mendapatkan informasi, So Oh Hyun pun menyamar sebagai petugas asuransi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, So Oh Hyun pun langsung menuju lokasi terduga ketiga. Setelah memeriksa sisi tempat tersebut, So Oh Hyun pun menemukan apa yang ia cari. Balas dendam pun dimulai. Di tempat yang berbeda, psikopat itu masih belum menyadari bahwa kejahatannya telah diketahui dan masih menjalankan aktivitasnya seperti biasa. So Oh Hyun pun mengikuti psikopat itu hingga sampailah di sebuah perkebunan tua yang sudah terbengkalai. Perkelahian pun tak terelakkan, mereka pun berkelahi habis-habisan dan psikopat itu dihajar So Oh Hyun sampai babak belur dan tak sadarkan diri. Sebelum meninggalkan psikopat tersebut, So Oh Hyun memasukkan alat pelacak ke dalam mulut psikopat itu. Setelah sadar, psikopat itu pun lantas pergi menemui temannya yang juga seorang psikopat juga, untuk meminta bantuan. So Oh Hyun yang telah memasukkan alat pelacak lantas mengikutinya. So Oh Hyun diam-diam masuk ke dalam kediaman para psikopat tersebut dan menghajar mereka semua habis-habisan. So Oh Hyun pun membawa psikopat tersebut dan meninggalkannya di tengah lorong yang sepi. Setelah psikopat itu siuman dan kebingungan kenapa So Oh Hyun selalu bisa menemukan keberadaan Ni, ia pun sadar bahwa di dalam dirinya telah ditaruh alat pelacak, dan psikopat itu pun telah mengetahui identitas asli So Oh Hyun. Lalu psikopat itu bergegas menuju kediaman ayahnya Jo Yeon. Sesampainya di sana, psikopat itu langsung menghabisi ayah Jo Yeon dan adik perempuan Jo Yeon. Psikopat itu pun berencana untuk menyerahkan diri, tetapi So Oh Hyun berhasil menggagalkannya, lantas ia pun dibawa ke kediaman psikopat tersebut.
Seo Hyun pun mengikat dan menyiksa psikopat itu. Psikopat itu pun akhirnya dieksekusi dan akhirnya dendam pun terbalaskan. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton channel kami. Silahkan subscribe, like, and share agar mendapatkan update film-film yang seru-seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi, bye.